warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahudin, NPM 202200018 dari Prodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan dari pembuatan video vlog ini sebagai tugas akhir mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial abad 19 sampai 19 yang diampu oleh Bunda Sumiatun MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang materi perkembangan pemerintahan kolonial Belanda di bidang pendidikan. Yang pertama, ciri-ciri pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman ini, politik pendidikan kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa ciri-ciri pokok. Ciri umum politik pendidikan kolonial tersebut meliputi yang pertama, gradualisme. Apa itu? Yaitu pemerintahan kolonial Belanda yang sengaja bersikap lamban dalam melakukan perubahan pendidikan. Yang kedua yaitu dualisme, yaitu menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan untuk bangsa Belanda dan untuk rakyat pribumi. Dan yang ketiga yaitu kontrol sentral yang kuat, yaitu segala kebijakan dalam hal pendidikan diatur oleh Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama dan nama atasannya. Dan yang keempat yaitu keterbatasan tujuan, yaitu peranan sekolah hanya untuk menghasilkan dan mencetak pegawai rendahan. Dan yang kelima yaitu prinsip konkordansi, yaitu menjaga agar sekolah-sekolah di Indonesia mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Dan yang keenam yaitu tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, yaitu masing-masing sekolah berdiri sendiri tanpa ada hubungan organisasi antara sekolah ataupun suatu dengan yang lain, sehingga tidak ada jalan untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Ciri-ciri umum tersebut, itu merupakan sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan sudah diterapkan mulai pertama kali munculnya pendidikan barat di Indonesia hingga akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sejarah pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode VOC pada abad ke-17 dan ke-18, dan yang kedua yaitu periode pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19. Dan yang ketiga ini periode politik etis atau Indische Politik pada awal abad ke-20. Pada zaman VOC abad ke-17 dan ke-18, pendidikan untuk kaum inlanders atau penduduk tanah jajahan yang ditangani oleh Nederland Zendighland atau Genootschap atau NZG, Gereja Kristen dan Belanda yang ikut dalam misi VOC. Maskapai inilah yang ikut membiayai kegiatan pendidikan. Dengan demikian, bukan dari pemerintah Belanda. Moto mereka kenal dengan 3G. Apa itu 3G? God, Glory, dan Gospel. Perlu juga diketahui bahwa pada masa itu pendidikan tradisional sebenarnya sudah ada, terutama pendidikan yang berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh VOC. Materi pelajaran lebih ditekankan pada kemampuan untuk menulis, berhitung, dan membaca dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa perdagangan sehari-hari masa itu. Sedikit berbeda dengan pendidikan periode abad ke-19 atau tepatnya setelah VOC bubar pada tahun 1799, yang ditandai pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808, ia mengarahkan beberapa bupati-bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari atau pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama, sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik. Ironisnya, kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu untuk bidang pendidikan hingga 3,5
dasawarsa pertama, pemerintah tidak menunjukkan kesediaannya untuk mengeluarkan banyak uang bagi pendidikan masyarakat lokal. Nah, sebaliknya, perhatian lebih banyak dicurahkan kepada pendidikan anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya yang orang tuanya itu bekerja di Hindia Belanda, khususnya ELS atau Europees Leger School. Nah, sekalipun pada tahun 1818 pemerintah Belanda telah menetapkan undang-undang bagi Hindia Belanda, antara lain menyatakan bahwa semua sekolah negeri Hindia Belanda dapat dimasuki baik oleh orang Eropa maupun oleh orang Indonesia. Hanya sedikit kecil saja siswa di sekolah-sekolah Belanda tersebut yang berasal dari kalangan pribumi. Hingga tahun 1848 belum tampak usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Nah, pada tahun 1849 hanya 37 orang pribumi yang berasal dari sekolah-sekolah di Eropa di Pulau Jawa. Nah, pada waktu itu ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dijabat oleh Rogusan keluar dekret kerajaan yang ditetapkan komitmen pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi orang-orang pribumi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Nah, sekolah tersebut dinamakan folk school atau sekolah rakyat dengan pelajaran utamanya dalam menulis, membaca bahasa Jawa dan Melayu serta menghitung tingkat rendah. Nah, dengan demikian sebenarnya bukan maksud untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan tidak lepas dari kepentingan kolonial. Nah, sekalipun sekolah ini menjelang politik etis juga banyak didirikan sampai ratusan sekolah, namun lulusan sekolah-sekolah tersebut hanya disiapkan untuk menjadi pegawai rendahan yang mampu membaca dan menulis yang sangat diperlukan dalam mendukung mesin birokrasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem pendidikan zaman kolonial Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda setidaknya ada 3 sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang pada saat itu. Nah, yang pertama yaitu sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren. Nah, yang kedua yaitu sistem pendidikan Belanda atau sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat, dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem suatu pengajaran dan kurikulum, serta prosedural seperti sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Nah, sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priayi. Susunan pemerintahan zaman kolonial adalah sebagai berikut, yaitu antara lain yang pertama yaitu persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya sekolah desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkan boleh melanjutkan sekolah sambungan atau Fair Folk School selama 2 tahun. Nah, dari sini mereka bisa melanjutkan ke sekolah guru atau mulo pribumi selama 4 tahun. Inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandse School atau HIS selama 7 tahun, mulo selama 3 tahun, dan Allegemene Middelbare School atau AMS selama 3 tahun. Nah, yang kedua yaitu untuk orang Timur Asing disediakan sekolah seperti sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina. Hollands Chinese School atau HCS yang berbahasa Belanda selama 7 tahun, siswa HCS dapat mewujudkan ke mulo. Nah, sedangkan untuk Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu
Europe Ligerie School 7 tahun. Nah, sekolah lanjutan HBS 3 dan 5 tahun, Lyceum 6 tahun, dan Middelbare Meis Jazz School 5 tahun, Range Hockey School 5 tahun, sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun. Nah, dan kedokteran gigi ini 5 tahun. Nah, yang keempat yaitu kurikulum pendidikan zaman kolonial Belanda. Kurikulum pendidikan Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia. Maka pada kurikulum pun dikenal dengan kebudayaan Belanda. Juga penekanan hanya pada menulis dengan rapi, membaca dan berhitung. Yang keterampilannya ini sangat bermanfaat untuk diperbantukan pada pemerintah Belanda dengan gaji yang sangat rendah. Nah, anak-anak Indonesia pada zaman itu tidak diperkenalkan dengan budayanya sendiri dan potensi bangsanya. Nah, sekian video vlog penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.